Saya pilihkan dulu pertanyaan atas nama Hasan di Banjarmasin nih Pak Yus dan Winda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bagaimana jika saya masih suka membanding-bandingkan pasangan saya dengan pasangan orang lain? Apa solusi dari Bapak Ibu? Karena istri saya semakin kesini semakin cerewetnya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya begini ya. Kalau ini bukan pendapat ilmuwan ya. Kita berarti struktur istri begini, tidak. Saya begini, udahlah, saya harus tutup semua kemungkinan ya untuk menilai orang lain lebih baik daripada istri saya. Saya akan menikmati apapun yang istri saya miliki, titik ya. Ini mungkin bukan pendapat ahli psikolog S2, S3 itu bukan, tapi ini mungkin praktisi ya. Jadi Pak Hasan ya. Jadi Pak Hasan, sudahlah ya, nikmatilah kecerewetan istrimu. Ya, minimal tidak perlu beli burung berkicau. Nah, bayangkan begini, di rumah saya banyak burung berkicau, istri saya juga bukan pendiam. Saya tidak amat cerewet ya, bukan pendiam. Jadi begini, oke lah. Jadi kita ya sudah kita harus berikhtiar, bertekad, ya nikmatilah. Ya, it's okay, tidak ada masalah apa-apa. Ya, tidak ada masalah apa-apa dengan apapun yang ada pada istri atau suami kita, termasuk kalau kita punya istri dan suami cerewet, ya. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas sama Edi Sasmita di Majenang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya sekaligus minta masukan dan solusinya. Ya. Istri saya sampai sekarang masih sering mencela keluarga besar saya, bahkan teman-teman saya. Saat ada masalah bisa mengkait-kaitkan sampai ke situ. Ya. Membuat saya marah dan berujung berespon dingin, demikian juga sebaliknya. Lalu apa yang sebaliknya saya lakukan jika sikap istri terus-menerus seperti itu jika ada konflik di antara kami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jangan dibalas. Ya, jangan membalas katakanlah hal yang negatif dari pasangan kita dengan hal yang negatif. Itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Kalau istri kita suka membandingkan dan suka menjelekkan, ya, kita harus lakukan hal sebaliknya, meskipun tidak mudah. Tapi ya memang harus, ya, kita alih-alih kita ikut menjelek-jelekan, kita ganti. Ya, kita ganti dengan memberikan pujian dan apresiasi kepada dia dan keluarganya. Nah, pelan-pelan ketika situasi baik, kita bisa komunikasikan dengan tenang, jangan berkomunikasi ketika marah. Jangan mengkomunikasikan ketika sedang sakit hati. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi jangan dibalas. Ya, kalau ada hal yang buruk, balaslah dengan hal yang baik. Itu seperti menyiram api dengan air. Itu akan padam. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas sama Jamilah yang ada di Selangor, Malaysia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, saat ada masalah suami memakai kalimat yang membuat saya merasa bodoh. Ini semua salahmu, idemu bodoh, dan lain sebagainya, dan masih banyak lain kata kosakata yang dilontarkan suami ke saya. Tapi saat suami berbuat salah, saya mencontohkan teman dekat saya yang tidak pernah marah dan berespon baik kepada istrinya. Saat ada konflik dan kesalahan, suami marah dan bilang, oh, membanding-bandingkan aku dengan orang lain ya, menyesal nikah sama aku ya, dan bla 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 bla, masih banyak kosakata lain dari suami yang membuat saya lebih bodoh lagi. Dengan yang saya alami ini, apa sebaiknya yang saya lakukan? Mohon masukan dan pencerahan dari Bapak dan Ibu di program malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang salah satu hal yang paling menyakitkan bagi pasangan suami istri adalah, saya bayangkan, kalau kita itu membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Itu betul menceritakan dan dengan tujuan untuk menjelekkan dan sebagainya, itu memang menyakitkan. Nah, jadi memang karena begini ya, ada seperti lingkaran setan. Nah, kalau sudah begitu kita harus berani, seperti yang tadi katakan, harus berani mengubah, dan perubahan itu dari kita. Perbaikan itu selalu dari saya. Oke, kalau misalkan pasangan kita belum mengerti dan melakukan hal yang negatif, ya sudahlah. Ya sudahlah, tapi jangan dibalas
dengan melakukan hal yang juga negatif. Ya, yang tahu, kita yang harus mulai untuk melakukan perbaikan. Mungkin kan tadi saya sudah bilang sebelum ibu kan Ya, ibu ya. ya, sebelum ibu menceritakan tentang pasangan yang lain, pikirkan dulu gitu. Jadi jangan kita asal kalau ngomong tanpa dipikir gitu. Ya. Untuk bisa ada perubahan di dalam keluarga kita, memang kita harus berani menahan diri, menahan mulut kita dengan kita berpikir apakah ini menguntungkan atau tidak gitu. Ya. Ketika itu tidak menguntungkan, tidak membawa dampak yang baik, jangan dikatakan. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Anita yang ada di Bekasi. Ya, selamat malam, salam sejahtera. Selamat malam. Ya, dari sejak 5 tahun yang lalu hubungan rumah tangga kami tidak sehat, Bapak dan Ibu. Karena faktor suami egois dan banyak tuntutan ke saya sebagai istri, suami memilih hidup sendiri dan sekarang malah sedang berpacaran dengan wanita lain. Setiap kali ketemu atau kontak, suami selalu melontarkan bahasa dan kata-kata yang membanding-bandingkan saya dengan pacar wanitanya sekarang. Sakit hati dan rasanya ingin membalas apa yang dilakukan suami. Saran apa yang Bapak dan Ibu berikan untuk masalah yang sedang saya alami ini? Terima kasih banyak sebelumnya. Doa saya harmoni keluarga semakin banyak menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Ya, kalau Kondisinya ibu seperti punya pembimbing spiritual, ya mungkin bisa dilibatkan. Ya, kalau keadaannya seperti Sudah ini, seperti ya, ini. ada seperti ini. Kalau ada pembimbing spiritual, bisa minta tolong, ya itu bisa menjembatani dengan suami, karena ini kan sudah kasusnya sudah terpisah. Ya, itu upaya yang sangat mungkin, ya, atau ada orang ketiga sebagai pembimbing atau sebagai konselor yang bisa menolong. Di sisi yang lain adalah ya kita sebagai, kalau ini kan sudah terpisah nih ya, kadang-kadang sudah bisa gitu susah lalu mulai diperbaiki, yang mana kita susah. Ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak salahnya berdoa. Tuh. Ya, tidak ada salahnya berdoa. Ya. Saya mendapat banyak cerita, mendapatkan banyak pengalaman bahwa doa itu bisa mengubah orang lain. Kita melibatkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, karena ini kasusnya kan sudah terpisah. Libatkan berdoa, lalu libatkan juga konselor atau pembimbing spiritual dari ibu dan bapak. Baik, saya berikan pertanyaan atas nama Ainun di Gorontalo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, saya merasakan suami saya itu lucu dan aneh. Karena sering minta untuk saling memperbaiki diri sendiri, karena banyak kekurangan dan kesalahan yang dengan kilaf bisa dilakukan kapanpun. Saat saya setuju karena baik suami yang sedang berubah dengan sendirinya, kesalahan kecil saja suami langsung ngomong panjang lebar, lalu membandingkan saya dengan si A, si B, si C, yang saya tidak kenal tapi suami bisa mengenalnya dengan baik. Saya balik tanya tentang nama-nama yang disebut, suami makin marah. Dan itu membuat saya semakin curiga. Nah, adakah solusi dan masukan dari Bapak dan Ibu untuk apa yang akan saya lakukan dengan sikap suami yang seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaminya lucu dan aneh ya. Lucu dan aneh ya. Sebetulnya bersyukur ya bisa. Tapi kan sebetulnya ada awal yang baik ya. Artinya suami ngajak memperbaiki. Nah, manfaatkan itu memang ya, manfaatkan itu bahwa kalau ada salah satu yang berikhtiar mengajak bersama-sama ayo melakukan perbaikan, nah sebetulnya itu momentum yang bagus, meskipun lalu ketika melakukan perbaikan mencoba saling menilai kurangmu apa, kurangmu dan sebagainya, tapi paling tidak sebetulnya ajakan itu bagus ya. Memang lalu membandingkan dengan orang lain itu memang tidak enak, tidak nyaman. Nah, kalau pas suami ngajak, coba dikomunikasikan ya, kita sama-sama belajar ya. Kalau gagal yang maklum, yang namanya perbaikan, belajar memperbaiki ya, sembari mungkin dikomunikasikan ya, tapi ya jangan dibanding-bandingkan dengan orang yang lain ya, dikomunikasikan itu bisa. Baik, lalu saya pilihkan kembali pertanyaan atas sama Mona Lisa di Martapura. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu dan harmoni keluarga. Selamat malam. Saya ingin seperti pasangan yang lain, yang rukun, pergi kemana-mana berdua, mesra, romantis, dan hal-hal seperti itu tidak saya dapatkan dari suami sejak kami menikah. Saya belanja sendirian dan banyak melakukan aktivitas secara sendirian terpisah dengan suami. Nah, apakah salah jika saya menginginkan hal-hal ini?
Tidak ada tujuan membanding-bandingkan, namun lebih banyak saya mengungkapkan keinginan di hati selama ini kepada suami, namun tidak ada respon dari suami. Apa yang saya lakukan jika saya tidak mendapatkan yang saya inginkan dan saya harapkan? Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, tidak salah sebetulnya kita menginginkan satu sikap dari pasangan kita. Ya, aku berharap misalkan pasanganku lebih banyak bersikap berromantis dan sebagainya, menemani dan sebagainya. Itu tidak salah, harapan itu tidak salah. Yang pertama, jangan menjadi kecewa dan jangan menjadi marah ketika harapan itu belum terkabul. Nah, bagaimana pasangan kita bisa tahu harapan kita kalau kita tidak bicara? Berkomunikasilah tapi dengan baik. Nah, berkali-kali saya katakan begini, jangan mengkomunikasikan sesuatu ketika sedang marah. Ketika sedang marah, ketika sedang tidak senang, ketika sedang tidak jengkel. Itu nada dan pilihan kata-katanya itu selalu, secara tidak sadar itu akan terungkap. Nah, kita harus bicara. Nah, repotnya gini, kalau sedang senang lupa. Kalau sedang senang lupa, kalau sedang susah ingat. Nah, sedang marah ingat. Sedang emosi. Ya? Padahal saya katakan jangan mengutarakan sesuatu ketika sedang emosi. Itu akan kelihatan. Dan kalau kita katakan dengan emosi akan memancing emosi orang lain. Ya. Kita teriak pada orang lain, orang itu akan balas teriak. Ya, kalau kita menyapa dengan lembut, dia akan menyapa dengan lembut. Nah, jadi saya anjurkan, Ibu komunikasikanlah. Tapi jangan kalau pas sedang jengkel. Komunikasikanlah kalau sedang bahagia. Dan begitu misalkan begini, responnya ke emosional, berhentilah. Ya, kalau responnya kalau tidak memadai, berhentilah. Jangan diteruskan. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Arbani di Sarawak, Malaysia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam harmoni keluarga. Sampai sekarang awak punya rasa tidak puas pada pasangan karena ada standar diri sendiri mengenai pasangan yang awak tetapkan. Sehingga ada banyak marah ke istri jika tidak sesuai dengan harapan awak. Bisakah Bapak dan Ibu berikan saran buat awak untuk hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan berarti ya sama dengan begini ya. Ini yang dari ini agak lain ya. Jadi kita artinya mengharapkan pasangan kita seperti yang kita harapkan tapi tidak terjadi. Ya solusinya ya memang beginilah. Menurut saya tidak ada seorang suami atau istri pun yang bisa mendapatkan gambaran pasangannya 100% seperti yang dia inginkan. Saya kok yakin tidak mungkin ada. Kamu juga tidak, pastilah. Pastilah, itu pasti. Ya, itu pastilah. Jangan tanya berapa persen. Jangan tanya berapa persen, itu bisa sedikit sekali loh. Aku menerima kamu apa adanya. Ya, jadi memang begitu. Jadi Bapak terimalah apa adanya. Itu sudahlah, kita katakan itu nasib ya, nasib, takdir ya takdir ya, karena tidak ada yang lainnya. Nah, ini ada satu yang dari dari live chat di YouTube ya. Dari Bapak Laksamana Fausik. Bagaimana sikap kita kalau dibanding-bandingkan sama orang tua? Nah, ini menarik nih. Dibandingkan dengan orang tua. Saya harapkan gini, Bapak sabarlah, ya, bersabar. Jangan lalu katakan ya kawin saja dengan orang tuamu. Itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin Bapak ya. Jadi saya minta maaf. Bersabarlah, ya, bersabarlah. Lalu jangan dibalas. Jangan ganti dibandingkan dengan ibu kita. Lalu kan sama-sama wah itu kacau itu. Ya jangan dibalas. Nah, sekali lagi, gini ya, komunikasi yang baik itu bukan hal yang mustahil. Membicarakan hal-hal yang sensitif itu bukan hal yang mustahil. Asal sekali lagi jangan pas emosi, jangan pas marah-marah. Pilihlah kata-kata yang sejuk ya, jangan dilanjutkan kalau itu lalu memuncak atau menjadi lebih buruk, jangan dilanjutkan. Tapi mengkomunikasikan sesuatu sebagai sebuah perbaikan itu sangatlah mungkin. Ya, kita bisa mengutarakan jangan begitulah, itu tidak nyaman atau tidak enak. Tidak perlu pakai kata-kata yang dramatis. Jangan kamu banding-bandingkan aku dengan ayahmu. Itu menyakitkan hatiku. Nah, kadang-kadang kita tidak perlu mendramatisir ya. Mungkin Ibu, satu hal ayah, ya.
Jangan gitulah ya. Ya kita buat simpel aja. Silakan Beda. Mungkin juga gini, kita mesti menyadari bahwa seorang wanita itu pria yang pertama kali dia cintai dan dia lihat mencintai dia dan dia kenal adalah ayahnya. Demikian juga buat seorang pria, wanita yang pertama kali dia kenal, dia cintai, dia menyayangi dia adalah ibunya. Jadi biarlah kita saling menghormati, belajar menghormati, dan tidak perlu juga kita harus menyadari gitu kalau ini saya tidak perlu membandingkan suami saya dengan ayah saya, itu pasti berbeda. Tapi coba belajar setelah pernikahan berapa puluh tahun, saya ini berapa 32 tahun belajar gitu, tetap setiap kali dalam tahapan saya belajar mencintai dia dengan apa yang ada dan menghilangkan bayangan orang tua saya dulu gini. Ya meskipun saya sering bandingkan, dia sering cerita begini, aku kalau pas aku sering digendong ayahku pas sakit. Ya pas sakit sering digendong. Karena seumur saya begini, menikah nggak pernah dia gendong aku kok. Tolong dong kecilkan sedikit supaya saya kuat gendong. Saya nggak kuat gendong. Dia sering cerita bahwa dia suka digendong ayahnya. Itu mas aku mahasiswa Oh iya. Aku sakit, berarti kan aku udah besar. Mahasiswa kan jauh lebih langsing lah. Sekarang udah banyak, udah makmur. Makmur gara-gara kamu ya. Iya. Baik, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Oke. Saya berikan satu pertanyaan lagi sebagai penutup di program malam hari ini atas nama Putra Mantuli di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kenapa setiap kali ada konflik dan masalah dengan istri ditambah dengan jengkel dengan istri karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Ada rasa penyesalan akan pernikahan yang sekarang ini saya jalankan. Merasa salah pilih pasangan dan kenapa tidak memilih orang lain saja dari dulu supaya hidup saya jauh lebih baik. Bagaimana dengan hal yang seperti ini menurut Bapak dan Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya begini, jodoh yang diberikan Tuhan kepada kita, yang Tuhan izinkan, itulah yang terbaik. Percayalah. Setiap perempuan atau setiap suami selalu punya masalahnya masing-masing ya, percayalah. Jadi yakinlah pada semuanya, yakinlah bahwa yang sekarang bersama dengan kita itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Ada ungkapan, rumput tetangga tidak selalu lebih hijau, bukan lebih hijau tapi tidak selalu lebih hijau. Silakan Mas. Karena rumput tetanggamu tidak hijau. Tidak ada rumput ya. Baik, terima kasih Mas untuk pencerahannya di kesempatan malam hari ini, dan juga semuanya karena waktu jualah program Harmoni Keluarga berada di kesempatan malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di 2 minggu yang akan datang di tanggal 22 September 2022. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Saya akan coba dengan pantun berbahasa Jawa ya. Lu ngoning pasar tuku brambang, atimu aja ambiar, ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.